Logistician. Pada video berikut ini, kita akan membahas tentang forecasting atau peramalan. Kita akan mulai dari definisi peramalan. Peramalan merupakan ilmu dan seni untuk menggambarkan masa depan dalam bentuk model matematis. Peramalan dilakukan dengan mengambil data historis di masa lalu untuk memproyeksikan masa depan sehingga rencana yang dibuat menjadi efektif dan efisien. Peramalan adalah langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi yang melakukan perkiraan terhadap jumlah permintaan produk dari konsumen di masa mendatang. Terdapat sejumlah alasan yang membuat peramalan menjadi sangat penting. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas organisasi. Yang kedua, meningkatnya ukuran keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir, perubahan lingkungan yang terjadi dengan sangat cepat. Peramalan memiliki fungsi, yaitu membantu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan apa yang akan terjadi pada saat keputusan dilaksanakan. Sehingga diperlukan kemampuan dalam menguasai teknik dan metode peramalan yang baik, agar peramalannya tepat dan hasil dari keputusan juga baik. Adapun beberapa jenis peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi sejumlah hal, yaitu tingkat inflasi, ketersediaan jumlah uang, dana yang diperlukan, beserta dengan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi untuk peluncuran produk baru yang membutuhkan pabrik dan peralatan terkini. Yang ketiga, peramalan permintaan atau yang sering disebut sebagai peramalan penjualan. Peramalan ini memproyeksikan permintaan atas produk dan layanan dalam hal pengendalian produksi, kapasitas, sistem penjadwalan, dan input bagi rencana keuangan, serta pemasaran dan sumber daya manusia. Untuk melakukan peramalan, terdapat sejumlah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis metode peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang terakhir, memvalidasi dan menerapkan peramalan. Peramalan terbagi ke dalam dua metode, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif menggabungkan sejumlah faktor seperti emosi, intuisi, pengalaman pribadi, dan kondisi objektif yang apa adanya. Adapun contoh peramalan kualitatif yaitu customer survey, Salesforce opinions, dan executive opinion. Selanjutnya, peramalan kuantitatif menggunakan model matematis dengan data yang berasal dari masa lalu. Peramalan ini dapat digunakan apabila tersedia data dari informasi masa lalu, data tersebut dalam bentuk numerik, dan berisi beberapa aspek di masa lalu yang akan berlanjut di masa mendatang. Permintaan memiliki 4 pola data. Yang pertama, pola data horizontal, dengan nilai data yang berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Yang kedua, pola data musiman, dengan nilai data yang dipengaruhi oleh faktor musiman. Yang ketiga, pola data siklus, dengan nilai data dipengaruhi oleh fluktuasi dalam jangka panjang. Yang keempat, pola data tren, dengan nilai data terjadi kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang. Dalam peramalan data kuantitatif, dikenal dua model data, yaitu yang pertama, model deret berkala atau time series. Model deret berkala bertujuan menemukan pola dalam deret data historis. Kemudian, mengeksplorasi data historis tersebut untuk diekstrapolasi ke masa yang akan datang. Yang kedua, model kausal atau eksplanatoris atau asosiatif. Model kausal
mengasumsikan adanya hubungan sebab dan akibat antara input dan output sistem dengan satu atau lebih variabel bebas. Setiap perubahan dalam input akan berakibat pada output sistem dengan cara yang dapat diramalkan dengan menganggap hubungan sebab dan akibat itu tetap. Suatu metode peramalan umum dan mudah untuk menggunakan alat-alat yang tersedia untuk analisis teknis. Moving average menyediakan metode sederhana untuk pemulusan data masa lalu. Metode ini berguna untuk peramalan ketika tidak terjadi tren. Jika terjadi tren, gunakan estimasi berbeda untuk mempertimbangkannya. Moving average dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah data N periode sebelumnya dibagi dengan jumlah periode peramalan moving average. Misalnya, terdapat 3 bulan data, maka jumlah data dari ketiga bulan tersebut akan dibagi 3 untuk mencari peramalan permintaan pada bulan keempat. Metode rata-rata bergerak tertimbang atau yang biasa disebut wake moving average adalah metode untuk menghitung data masa depan atau periode mendatang dengan menjumlahkan data-data lampau yang telah diberikan bobotnya masing-masing. Alasan setiap data diberikan bobot karena pengaruh data yang lebih baru akan lebih berpengaruh pada data keadaan di masa mendatang. Sehingga bobot yang diberikan pada data terbaru tentunya haruslah lebih besar dari data terdahulunya. Wake moving average dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Urutkan bobotnya terlebih dahulu, kemudian kalikan masing-masing bobot dengan data periode secara berurutan dari yang terbaru dengan bobot terbesar hingga ke data terlama dengan bobot terkecil. Exponential smoothing adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai pengamatan yang lebih tua. Terdapat satu atau lebih parameter penulisan yang ditentukan secara eksplisit, dan hasil pilihan ini menentukan bobot yang dikenakan pada nilai observasi. Adjusted exponential smoothing sering disebut dengan Hodge method. Metode ini digunakan ketika permintaan dipengaruhi tren tetapi tidak dipengaruhi oleh musim. Metode ini memuluskan nilai tren dengan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret yang asli. Untuk meramalkan permintaan di periode berikutnya, harus diketahui ramalan level atau nilai penghalusan baru dan estimasi trennya. Terdapat pula model peramalan kausal, yaitu analisis regresi. Analisis regresi diinterpretasikan sebagai suatu analisis yang berkaitan dengan studi ketergantungan atau hubungan kausal dari suatu variabel tidak bebas atau dependent variable dengan satu atau lebih variabel penjelas atau independent variable dengan maksud untuk menduga atau memperkirakan nilai rata-rata populasi atau nilai-nilai tertentu dari variabel penjelas atau variabel bebas. Terdapat 3 jenis analisis regresi, yaitu analisis regresi sederhana, 1 variabel tidak bebas, dan 1 variabel bebas. Yang kedua, analisis regresi berganda, 1 variabel tidak bebas dan 2 atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, analisis regresi multivariate atau kumpulan variabel tak bebas dan kumpulan variabel bebas. Setelah menggunakan metode peramalan, kita juga dapat menganalisis ketepatan peramalan dengan unsur-unsur berikut. Yang pertama, mean absolute deviation atau MAD. Mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan atau nilai absolut masing-masing kesalahan. MAD paling berguna ketika orang yang menganalisis ingin mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama dengan deret asli. Mean Square Error atau MSE. Rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Kekurangan penggunaan MSE adalah
bahwa MSI cenderung menonjolkan deviasi yang besar karena adanya pengkuadratan. Yang terakhir, mean absolute percent error. Dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode, dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. MIPE merupakan pengukuran kesalahan yang menghitung ukuran persentase penyimpangan antara data aktual dengan data peramalan. Demikian tadi pembahasan mengenai peramalan yang mencakup definisi, fungsi, jenis-jenis peramalan, metode peramalan, hingga cara untuk mengukur ketepatan dari peramalan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.